maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan, Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. apabila nanti Kristus memanggilku, apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Umat yang kasih Tuhan, kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan pernikahan ini terjadi dengan pertolongan Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Ayat pembuka dalam ibadah pada saat ini diambil dari Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana Kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambut-Mu dan memandang-Mu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabda-Mu dan taat akan firman yang Kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih
kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Umat yang kasih Tuhan, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk bisa merenungkan firman Tuhan yang kiranya bisa menjadi pedoman bagi langkah kehidupan kita semua, khususnya pasangan yang berbahagia. Mari kita berdoa. Kami percaya ya Tuhan, setiap keluarga yang bisa bertahan di dalam badai kehidupan apapun juga, yang menjadikan Tuhan sebagai dasar utama dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dan ketika kami hendak merenungkan firman Tuhan saat ini, kami percaya ini adalah juga contoh kami semua menjadikan Tuhan sebagai dasar utama dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami semua, supaya kami bisa mendengarkan, mengerti, bahkan menjadi pelaku firman Tuhan dalam keseharian kami. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan, ketika Tuhan yang terus menjadi dasar utama, maka kami akan bisa terus bertahan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Markus pasal 10 ayat 6 sampai dengan 9 menjadi dasar renungan firman Tuhan pada saat ini. Markus pasal 10 ayat 6 sampai dengan 9. Padahal sejak awal ciptaan, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sampai demikian pembacaan firman Allah, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan serta memelihara firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita berkumpul dalam momen bahagia kedua saudara kita yang terkasih, Michael dan Tasya, bersama dengan kedua keluarga besar dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan bagi Michael dan Tasya. Apa kabar Michael dan Tasya? Puji Tuhan ya, baik ya. Senang, baik, deg-degan, lega, karena tiba juga pada hari pemberkatan dan peneguhan pernikahan ini. Setelah sekian waktu lamanya mempersiapkan pernikahan, berapa lama Michael? Setahun ada persiapannya? Setahun kurang ya? Oke. Boleh ditayangkan slide-nya? Ibu Bapak, ketika kedua pasangan kekasih mempersiapkan untuk pernikahan, biasanya ada banyak hal yang ada dalam benak calon pengantin. Biasanya yang dipersiapkan terkait dengan foto prewedding, lamaran, seserahan, sangjit, terus itu kalau dalam tradisi Tionghoa ya. Terus dalam ibadah peneguhan dan pemberkatannya, petugas-petugasnya, terus juga resepsi nanti malam, pakaiannya seperti apa, dekorasinya seperti apa, siapa saja yang mau diundang,
konsumsinya seperti apa, tempatnya di mana, make up-nya dan lain sebagainya, itu yang biasanya memenuhi benak para calon pengantin pada umumnya ketika mempersiapkan acara-acara dalam pernikahan. Tentu saja wajar untuk memikirkan dan mempersiapkan hal-hal seperti itu. Tapi menikah bukan hanya tentang persiapan pada saat hari hanya saja. Bukan saja untuk mempersiapkan tanggal 15 Februari ini saja. Karena slide selanjutnya, siap menikah bagi pasangan pengantin artinya siap saat memutuskan untuk menikah, siap pada hari H tanggal 15 Februari ini, dan juga siap setelah hari H-nya, gitu ya. Bahkan sampai maut memisahkan. Karena justru setelah hari H-nya itu yang menjadi ujian sesungguhnya bagi pasangan pengantin. Karena sesungguhnya ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, boleh slide selanjutnya. Pernikahan bukanlah suatu tujuan akhir. Jadi ada quotes yang mengatakan marriage is not a destination, it's a journey. Yang artinya pernikahan bukanlah suatu tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan yang di dalamnya setiap pasangan terus saling berproses, saling belajar sama-sama untuk apa? Untuk bisa saling mengenal, saling memahami, saling menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Jadi jangan hanya puas, oh akhirnya saya tiba pada tanggal 15 Februari ini. Karena enggak cukup. Karena dalam pernikahan Kristen khususnya, boleh slide selanjutnya. Sekalipun ada dua pribadi yang berbeda, dua kepala yang berbeda, dua ego, dua kebiasaan yang berbeda, dua orang dengan karakter yang beda, akan menjadi satu dalam ikatan kasih Tuhan yang kudus yang disebut dengan pernikahan. Itu juga yang kita baca dalam Markus 10 ayat 6 sampai dengan 8 tadi. Kalau baik laki-laki maupun perempuan akan meninggalkan keluarganya dan akan menjadi satu dengan pasangannya. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, gak mudah kadang. Karena yang namanya dua pribadi yang beda, dua kebiasaan yang beda, dua kepala yang beda, yang biasanya bisa memutuskan sendiri. Michael bisa memutuskan sendiri sebelumnya. Tasya bisa memakai uang sendiri tanpa perlu berbicara dengan Michael sebelum menikah. Yang biasanya mungkin bebas melakukan segala sesuatu sebelum menikah. Namun ketika menikah, hidup berdua dalam satu ikatan yang kudus, maka artinya saya tidak lagi sendiri. Segala sesuatu dikomunikasikan, segala sesuatu dibicarakan. Kadang bisa terkaget-kaget, bahkan kok ketika pacaran dia gak seperti ini. Kok ketika menikah baru ketahuan ternyata orangnya bersih banget atau justru berantakan banget. Dulu pacaran kayaknya dia bisa nabung, tapi kok sekarang nikah dia boros sekali. Bahkan beli barang tanpa sepengetahuan saya sebagai pasangannya misalnya. Slide selanjutnya. Karena yang namanya pernikahan, ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada kalanya beda pendapat gitu ya. Mungkin dalam pacaran juga pernah beda pendapat ya Michael dan Tasya. Karena apa? Kan beda manusianya, beda isi hatinya, beda pikirannya. Ada kebiasaan-kebiasaan yang baru diketahui setelah menikah juga. Ada karakter yang baru mungkin diketahui setelah menikah. Kok ternyata dia sensitif sekali ya? Kok ternyata dia emosional sekali ya? Belum lagi ketika ke depan kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi. Gak selamanya tubuh kita akan terus muda dan fresh. Gak selamanya kondisi keuangan dan pekerjaan terus lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gak selamanya yang kita inginkan terus terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena yang namanya hidup pasti ada dinamika. Pasti ada kejutan. Selalu ada hal-hal yang bisa terjadi di luar harapan kita. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah mau terus bertahan, berjuang mempertahankan kesatuan pernikahan itu di balik segala peristiwa yang bisa terjadi dalam kehidupan kita? Mirisnya ibu bapak, ada banyak pasangan yang tidak bisa bertahan,
di tengah pernikahan. Boleh sebelumnya? Faktor terbesar terjadinya perceraian di Indonesia kalau kita lihat di situ ternyata karena pertengkaran perselisihan terus-menerus. Dan faktor kedua adalah masalah ekonomi. Tapi dalam pernikahan Kristen, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Artinya, kalau sudah memutuskan he's the one and she's the one, maka kita terus berjalan. Nggak bisa berhenti. Oh ternyata dia seperti ini, oh ternyata dia seperti itu, sehingga saya tidak mau lagi menikah atau tidak mau lagi melanjutkan kehidupan pernikahan. Nggak bisa dalam pernikahan Kristen. Sampai maut memisahkan. Karena itulah janji yang diucapkan oleh Michael maupun Tasya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Artinya yang Tuhan inginkan kepada setiap umatnya yang menikah adalah tetap bersatu di tengah apapun yang bisa terjadi ke depannya. Walaupun mungkin kondisi ekonomi bisa naik turun, walaupun mungkin tubuh nggak selalu fresh, nggak selalu sehat, walaupun mungkin relasi di tengah keluarga besar nggak selalu harmonis. Pertanyaannya, mau nggak terus bertahan dan bersatu? Slide selanjutnya, pernikahan yang bisa bertahan dalam badai apapun juga, itu ibarat sebuah rumah. Rumah yang pondasinya kuat, mau ditimpa hujan badai sebesar apapun, banjir sebesar apapun, akan bisa terus bertahan ketika pondasinya kuat. Rumah tangga Kristen akan bisa terus bertahan, akan bisa terus kuat menghadapi badai kehidupan apapun juga, ketika pondasinya adalah Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan, fokus pada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai kepala keluarga yang sesungguhnya. Pertanyaannya, apa kehendak Tuhan dalam pernikahan Kristen? Kalau Tuhan yang dijadikan sebagai pondasi utama. Slide selanjutnya. Di sini dirangkum dalam 4 hal. Boleh slide selanjutnya? Yang pertama, iman Ibu Bapak. Iman artinya percaya kepada Tuhan dalam segala kondisi situasi. Artinya, menjadikan Tuhan, sebagai sang pemilik kehidupan kita. Tuhan yang mempertemukan Michael dan Tasya, kita percaya Tuhan juga yang akan terus menemani, menyertai Michael dan Tasya dalam kehidupan pernikahan. Walaupun nggak tahu ke depannya seperti apa. Sekalipun ada doa yang mungkin belum dijawab sesuai dengan harapan kita. Berharap sehat dan hidup baik-baik terus, tapi kan kita nggak pernah tahu pasti ke depannya. Kita nggak pernah tahu pasti apakah pasangan yang menikah bisa langsung punya anak, kita nggak tahu pasti. Apakah relasi dengan keluarga besar terus harmonis, berharap yang baik-baik tentu saja boleh. Namun ketika yang terjadi ternyata belum sesuai harapan kita, ketika kita percaya sama Tuhan, beriman sama Tuhan, maka kita juga melihat Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Jadi walaupun nanti mungkin tubuh nggak selalu fresh, sehat, walaupun mungkin nanti belum langsung dikasih anak, walaupun mungkin nanti nggak selalu baik-baik saja relasinya, tapi ketika beriman sama Tuhan, artinya kita terus menjadikan Tuhan sebagai dasar utama dalam kehidupan kita. Yang kedua, Ibu Bapak, kasih. Jadi contoh pondasi ketika kita menjadikan Tuhan sebagai yang utama adalah ketika kita bisa melakukan kasih. Kasih yang Tuhan kehendaki adalah kasih yang melawan ego diri sendiri. Boleh selanjutnya? Slide selanjutnya. Karena kalau kita perhatikan misalnya contoh kasih yang diungkapkan secara jelas dalam surat 1 Korintus pasal 13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak memegahkan diri, ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ternyata lawannya adalah ego diri sendiri. Orang yang mengasihi pasangannya artinya bukan melihat kepentingan dirinya sendiri. Untuk bisa terus menjadi orang yang sabar, tidak menjadi orang yang pemarah, tidak menjadi orang yang egois, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Terus melihat pada apa yang bisa saya lakukan untuk bisa menyenangkan pasangan saya, untuk bahkan bisa menyenangkan Tuhan. Karena itu pernikahan yang dipenuhi dengan kasih, sekali lagi pernikahan yang tidak egois. Yang di dalamnya setiap pasangan, suami atau istri mau saling rendah hati
memaafkan. Saling rendah hati mendengarkan dan memahami satu sama lain. Bukan mencari yang sempurna. Karena enggak ada yang sempurna. Melainkan bisa saling menerima satu sama lain. Ketika ada yang berbeda pun bukan merasa saya yang paling benar maka kamu yang harus melihat atau mendengarkan saya. Melainkan bisa saling belajar menerima satu sama lain. Itu tentang kasih. Yang pertama iman, kedua kasih, dan yang ketiga komitmen. Ini juga penting. Sebagai contoh kita menjadikan Tuhan sebagai pondasi utama. Komitmen artinya apa? Komitmen artinya janji. Janji untuk setia, bertanggung jawab untuk relasi yang mau dibangun. Komitmen untuk hadir dan mau terus saling mengasihi dalam keadaan apapun, suka maupun duka, sehat maupun sakit, untung maupun malang, seperti janji yang akan diucapkan kalian berdua nanti. Sekalipun nanti ke depannya apapun bisa terjadi seperti yang tadi dikatakan di awal. Tapi kalau orang sudah punya komitmen, maka di balik peristiwa apapun suka duka, sehat maupun sakit, atau walaupun ada banyak orang yang lebih cantik, lebih ganteng, lebih perhatian, ketika orang sudah punya komitmen, artinya hanya pasangan kita satu-satunya yang ada dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, komunikasi. Kadang komunikasi ini yang suka terlupa dalam kehidupan pernikahan, apalagi nanti kalau sudah punya anak misalnya. Biasanya komunikasi antar pasangan suami istri yang suka terlupa. Karena itu teruslah jaga komunikasi. Pertama komunikasi dengan Tuhan, baru komunikasi dengan pasangan kita. Sempatkan ngobrol sebelum tidur, sempatkan ada quality time berdua. Walaupun mungkin sudah menikah bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun, komunikasi ini yang harus terus dirawat dan dijaga. Jangan merasa dia mah udah tahu sebelum kita menikah juga kan pacarannya udah lama atau udah kenalnya udah lama. Dia mah udah tahu isi hati saya, kata siapa. Jangan pikir pasangan kita cenayang yang tahu gitu ya, tanpa kita ngomong. Harus ngomong, jangan diam. Sampaikan pada waktu yang tepat, situasi yang tepat. Segala sesuatu yang dikomunikasikan dengan baik dan tepat, percayalah Tuhan akan terus menyertai. Michael dan Tasya, selamat memasuki boleh selanjutnya kehidupan pernikahan dalam iman, kasih, komitmen dan komunikasi. Ke depan ada berbagai dinamika, ketidakpastian yang bisa jadi mewarnai kehidupan kalian berdua. Namun kiranya tadi ya 4 hal, iman, apalagi tadi? Kasih, komitmen, komunikasi, itu bisa terus yang jadi dasar untuk bisa membangun rumah tangga di dalam Tuhan. Itu terus yang diingat, maka percayalah rumah tangga akan terus kuat dan bertahan di dalam Tuhan. Selamat juga untuk kedua keluarga besar, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat ini kita akan masuk dalam pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah. Saudara Michael Anthony dan Saudari Caroline Tasya Suteja, saudara berdua telah memohon agar pernikahan saudara diteguhkan dan diberkati di tengah jemaat Tuhan saat ini. Dalam kebaktian ini saya akan melayankan peneguhan dan pemberkatan pernikahan saudara dengan disaksikan oleh jemaat Tuhan di sini. Makna pernikahan Kristiani. Pernikahan adalah suatu tahap kehidupan manusia yang harus dihargai oleh kita di hadapan Allah dan manusia. Di hadapan Allah karena merupakan salah satu rencana Allah. Di hadapan manusia karena menyangkut hubungan antar manusia. Walaupun bersifat pribadi, pernikahan menyangkut hubungan kita dengan Allah dan sesama. Kita semua, terutama kedua mempelai, perlu menyadari hal ini. Saat ini kita memohon berkat Allah bagi kehidupan pernikahan saudara dan saudari. Kita turut menyaksikannya sebagai persekutuan di dalam gereja dan masyarakat. Untuk maksud inilah kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini dilayankan. Tujuan pernikahan Kristiani.
Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh, untuk membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah, untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Karena itu dengarkanlah nasihat dan janji Tuhan. Dalam surat Efesus 5 ayat 22 dan 25, hendaklah sebagai suami dan istri, saudara saling memenuhi kewajiban satu kepada yang lain dalam hal saling mengasihi, saling menghibur, dan saling mendukung. Dalam surat 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 4, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Mazmur 128 ayat 1 dan 127 ayat 1 mengungkapkan, maka Tuhan yang mengawali perjalanan hidup pernikahan saudara berjanji, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dan jika saudara berdua dikaruniai anak atau anak-anak oleh Tuhan, didiklah ia atau mereka secara Kristiani. Mempelai yang berbahagia, Anda berdua datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat berlimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Michael dan Caroline Tasya Suteja, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh dengan bebas dan tulus ikhlas. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Kesepakatan perkawinan. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabatan tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya, Michael Anthony, memilih engkau, Caroline Tasya Suteja, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya, dan saya berjanji akan menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kita. Saya, Caroline Tasya Suteja, memilih engkau, Michael Anthony, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit.
Saya mau mengasihi dan menghormati Engkau sepanjang hidup saya, dan saya berjanji akan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kita. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara Michael Anthony dan Saudari Caroline Tasya Suteja, aku meneguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Allah yang Maha Murah memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah dan memperkenankan saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam kasih setia, ibadat, dan kesucian. Amin. Umat diundang bangkit berdiri, kita menyanyikan Pujilah Halik Semesta. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kemudian selanjutnya Michael dan Tasya akan saling mengenakan cincin di jari pasangannya masing-masing sebagai tanda cinta dan kesetiaan mereka. Kenakanlah cincin ini Michael di jari Tasya sebagai tanda cinta dan kesetiaanmu. Caroline Tasya Suteja, aku mengambil engkau sebagai istriku dan mengenakan cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku. Tasya, kenakanlah cincin ini di jarinya Michael sebagai tanda cinta dan kesetiaanmu. Michael Anthony, aku mengambil engkau sebagai suamiku dan mengenakan cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku. Kemudian selanjutnya akan dilakukan pembukaan cadar oleh Michael kepada Tasya sebagai simbol keterbukaan di antara mereka. Dan Michael bisa mencium kening Tasya sebagai simbol cinta kasih di antara mereka berdua. Selanjutnya akan dilakukan pertukaran tempat duduk sebagai tanda bahwa Michael menjadi bagian dari keluarga Tasya. Demikian pula sebaliknya, Tasya menjadi bagian dari keluarga Michael yang kiranya bisa terus saling mengasihi satu sama lain. Di hadapan kita ada juga lilin di tengah yang akan dinyalakan oleh Michael dan Tasya sebagai simbol bahwa mereka tidak lagi dua, melainkan sudah dipersatukan dalam kasih Tuhan. Silahkan Michael dan Tasya.
Lilin masing-masing dipadamkan sebagai simbol mereka memadamkan ego diri sendiri dan berfokus pada kesatuan cinta kasih di dalam Tuhan. Selanjutnya akan dibacakan piagam pernikahan gerejawi. Saya akan membacakan piagam pernikahan gerejawi. Gereja Kristen Indonesia, Bekasi Timur, Jakarta. Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jalan Bekasi Timur 9 nomor 6, Jakarta 13350. Piagam pernikahan gerejawi nomor 05-MJ-PPN-04-2-2025. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia, Jalan Bekasi Timur 9 nomor 6, Jakarta 13350 menyatakan bahwa nama Michael Anthony, tempat dan tanggal lahir Jakarta 2 September 1997, dan Tasya, tempat dan tanggal lahir Jakarta 17 Mei 1997, telah diteguhkan dan diberkati pernikahannya. Dalam kebaktian hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 pukul 10 pagi di Jemaat GKI Bekasi Timur, Jalan Bekasi Timur 9 nomor 6, Jakarta 13350, dilayani oleh Pendeta Ivon Maranatha Unepeti SSI Teol. Jakarta 15 Februari 2025, Majelis Jemaat GKI Bekasi Timur, Ketua Umum Pendeta Sony SH Turnip MPhil, Sekretaris Umum Penatua Injandri Purwadi, Pendeta yang melayani Pendeta Ivon Maranatha Unepeti SSI Teol. Demikianlah piagam pernikahan gerejawi. Untuk itu saya persilakan Michael dan Tasya untuk menandatangani. Ini dulu ya. Itu. Tunggu. Kemudian selanjutnya akan diserahkan Alkitab oleh Majelis Jemaat GKI Bekasi Timur sebagai simbol firman Tuhan sebagai pedoman langkah kehidupan mereka. Saya atas nama Majelis Jemaat GKI Bekasi Timur menyerahkan Alkitab ini kepada Saudara Michael dan juga Saudari Tasya. Jadikanlah Alkitab ini sebagai dasar dan pedoman di dalam hidup pernikahan saudara berdua. Ingatlah bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terima. Saudara Michael Anthony dan Saudari Caroline Tasya Suteja, masyarakat kini telah mengakui saudara berdua sebagai suami dan istri yang sah. Pernikahan saudara berdua telah diteguhkan dan diberkati oleh Allah dengan disaksikan oleh jemaat Tuhan di sini. Berlakukanlah firman Allah dalam hidup keluarga saudara, agar keluarga saudara berbahagia dan menjadi berkat bagi sesama.
Saudara-saudara, terimalah kedua saudara kita ini sebagai keluarga baru di tengah kita. Dukunglah mereka terus di dalam doa. Selanjutnya, sebagai ungkapan terima kasih kepada kedua belah pihak orang tua, kedua mempelai akan mengucapkan terima kasih, akan menunjukkan rasa hormat untuk segala hal yang boleh disupport, didukung oleh orang tua dan keluarga dalam kehidupan mereka. Naik aja. Bisa duduk kembali. Di dalam doamu Kau sebut namaku, di dalam harapmu Kau sebut namaku, di dalam segala hal. Namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal. Namaku di hatimu,
tak dapat ku balas cintamu ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur dituai Mari kita bersatu dalam menaikkan doa syafaat. Kita siapkan hati kita berdoa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mempertemukan kedua saudara kami yang terkasih, Michael dan Tasya, di dalam kasih Tuhan. Engkau juga yang akan terus menyertai Michael dan Tasya di dalam mereka mengarungi bahtera rumah tangga. Di tengah apapun yang terjadi ke depan, walaupun kami tidak pernah tahu pasti apa yang terjadi di depan, tapi yang kami tahu pasti bahwa Tuhan selalu ada. Tuhan terus hadir, Tuhan terus menemani mereka di dalam suka maupun duka, sakit maupun sehat, di dalam pengalaman apapun. Biarlah mereka bisa terus merasakan kehadiran Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menjadi dasar utama dalam kehidupan rumah tangga yang dibangun oleh Michael dan Tasya. Kiranya Michael dan Tasya bersama dengan keluarga juga bisa terus mewujud nyatakan iman, kasih, komitmen, komunikasi di dalam Tuhan. Sehingga apapun badai kehidupan yang mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami akan bisa terus bertahan ketika kami menjadikan Tuhan sebagai dasar utama dalam kehidupan kami, khususnya Michael dan Tasya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk segalanya. Kami berdoa juga untuk seluruh keluarga besar, biarlah kasih karunia dari Tuhan, damai sejahtera terus hadir, memperlengkapi kedua keluarga besar, dan Tuhan juga yang terus memelihara dan mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Kami berdoa juga untuk rangkaian acara, resepsi, dan yang lainnya yang mungkin masih akan dilaksanakan. Biar Tuhan juga yang menyertai, Tuhan mengaruniakan kesehatan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang tidak sempurna. Kami sempurnakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat yang Tuhan kasihi, pada saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita sambil mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nanti pada saat memberikan persembahan syukur, Michael dan Tasya sebagai keluarga yang baru terbentuk akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur sulung di tempat yang telah disediakan. Mari kita memuji Tuhan, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah.
Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar, harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat, dan firman pula pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Mari kita bangkit berdiri. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Khususnya pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah mempersatukan anak-anak-Mu, Michael dan Tasya, di dalam satu keluarga yang kudus ya Tuhan. Berkati ya Tuhan agar ke depan keluarga yang baru terbentuk ini juga boleh senantiasa selalu mengingat Tuhan, bersyukur di dalam setiap perjalanan keluarga mereka. Tuhan, kami juga memberikan persembahan syukur kami, apa yang kami miliki ya Tuhan. Kami percaya semuanya juga berasal daripada-Mu juga. Kuduskan persembahan ini ya Tuhan, agar boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan kepada sesama kami manusia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kudus bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami
wujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Umat yang kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selama-lamanya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Michael dan Tasya, keluarga baru ini, keluarga besar Michael, juga keluarga besar Tasya, kita sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pernikahan adalah ikatan suci yang dilandasi cinta kasih sayang dan keikhlasan dan sebuah ikatan yang disatukan oleh Tuhan. Semoga kasih Tuhan Yesus akan selalu menyatukan Michael dan Tasya selamanya. Tuhan Yesus telah menyatukan hati kalian berdua untuk saling mengasihi, percaya dan setia. Atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan selamat atas pernikahan Michael dan Tasya yang sudah sah pada saat ini. Kokoh yang ganteng namanya Michael, Cici yang cantik namanya Tasya. Hari pernikahan hari yang indah dan sakral, semoga indah hingga ke masa tua. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk boleh bersabar. Kita akan mendengarkan sedikit dua patah kata sambutan dari kedua mempelai. Kami persilakan. Selamat siang semuanya, teman-teman, saudara-saudara sekalian. Terima kasih udah mau datang, udah meluangkan waktunya untuk datang untuk memberkati kita juga sebagai pengantin baru di pagi hari ini. Bukan perjalanan yang mudah buat kita laluin ini semua. Kita juga butuh restu dari teman-teman, dari saudara sekalian semua. Tapi yang kita perlu yakinin adalah kita berjalan dengan bersama Allah. Segala apapun kami yakin dan percaya kita bisa laluin. Terima kasih juga untuk Mama Sikling, untuk Mama Vina juga terima kasih udah membesarkan Michael dan juga Tasya. Bukan suatu hal yang mudah untuk melepaskan anaknya, tapi hidup harus terus berjalan dan kami pastinya tidak akan melupakan kalian sebagai orang tua yang telah membesarkan kita, serta saudara-saudara sekalian yang udah memberkati kita semua. Terima kasih. Nggak banyak yang bisa saya sampaikan,
nggak ada yang bisa saya balas dari pribadi saya pribadi, tapi biar Tuhan yang membalas. Itu sekian dari saya. Udah lega Mike? Udah plong? Oke. Ya, kita akan sesi foto. Sebelumnya kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk tetap duduk di tempat. Kita foto, silakan mau pengantinnya dulu. Pengantinnya dulu udah. Enggak mau begini. Oke, bersama dengan pendeta dan pastor. Romo, pastor. Romo dan pendeta. Boleh bergabung para saksi dari Katolik. Boleh bergabung para penatua dan petugas song leader dan musik di belakangnya. Sebentar, satu lagi. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk keluarga dari Fani, Mama dan Tasya, maaf. Ingatnya kebacanya Fani mulu sih. Ya. Tadi dulu, mamahnya dulu aja, mama dulu aja. Mamanya Tasya dan mamanya Michael. Mamanya Michael sekalian. Ya, silakan senyum 1 2. Senyum 1 2. Bersiap dari keluarganya Tasya, adik kakak.
Ya, kakak adiknya Tasya boleh bergabung langsung. Ya, gak apa-apa lah Cici. Lu. Ya, dari keluarga Michael, adik kakaknya. Udah? Ya, langsung bergabung keluarga besarnya Michael. Langsung bergabung aja, tunggu dulu. Langsung aja keluarga besarnya Michael. Keluarga besarnya Michael lah, ada. Langsung saja keluarga besar yang. Masih ada dari keluarga Michael? Mau udah? Masih ada? Udah? Ya udah sekalian aja keluarga besarnya. Oke sudah, keluarga besar dari Tasya boleh. Pakai kursi roda juga nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa daripada dipaksain. Ya, keluarga besarnya Tasya. Duduk aja nggak apa-apa. Dapat gak? Dapat atau mesti ke belakang? Masih ada? Di atas, tuh, di atas. Di atas. Dapat?
Oke. Bridesmaid dan groomsmen. Oh ya udah. Atau teman-teman Tasya dari SBM ada? Nggak ada teman. Semua nggak ada. Teman-teman Tasya dari TSM boleh berfoto ke depan. Teman-teman Tasya dari TSM. Teman-teman Tasya dari SEP ada? SEP ada? Oh ya udah, skip aja. Oke deh. Ada. Oke. Boleh maju ke depan. Ya, teman-teman Tasya dari itu belakang. Boleh? Sep. Ya, silakan berfoto dulu. Boleh berfoto dulu. Teman-teman Michael dari Duta Merlin. Dari Duta Merlin boleh maju ke depan. Oh. Dari keluarga Suteja ada. Sebentar ya. Oh sebentar, yang dari Duta Merlin dulu. Ya. Oke, silakan dari keluarga Suteja. Ya, bridesmaid dan groomsmen bersiap.
Oke, ya bridesmaid dan groomsmen silakan. Mana? Oh, Ihi dari Michael. Oh ya. Ya, teman sekolah Michael. Silakan bersiap ke depan. Teman sekolah dari Michael. Ya, teman Michael, teman sekolah Michael. Ya, bridesmaid, groomsmen silakan. Ya, silakan seheboh mungkin. Oke. Ya, selesai. Terima kasih. Ya udah, saya pulangin.